Saat kejadian berlangsung, di sana itu ada banyak sekali yang saling lempar batu, bakar motor, bahkan sampai ada korban jiwa. Dan coba kalian tebak apa pemicu bentrokan Matraman waktu itu? Apakah sengketa tanah? Bukan, Bray. Atau mungkin dendam lama? Bukan juga. Nah, ini semua itu gara-gara seorang preman yang makan nasi uduk tapi ngutang. Tapi pertanyaannya, apakah benar permasalahannya cuma sesederhana itu? Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Maharu. Nah, hari ini atau kali ini kita bakal ngebedah sebuah tragedi jalanan. Setelah itu kita bakal ngelurusin hoaks tentang nasi uduk yang tadi dan ngebongkar apa sebenarnya pemicu asli dari bentrokan yang terjadi di Matraman Dalam dan juga di Jalan Tembak. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke cerita utamanya. Oke, agar cerita ini ke depannya itu runtut sampai selesai dan kalian juga bisa mengikuti secara menyeluruh. Sekarang, mari kita mulai keseluruhan cerita ini itu di hari Minggu pagi, Bray. Jadi perlu kalian tahu, di Matraman Dalam saat Minggu pagi itu tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan. Apa itu? Yaitu suara bising knalpot yang dikendarai oleh dua orang pemuda. Setelah itu, mereka berdua ini yang naik motor itu tiba-tiba berhenti tepat di depan sebuah warung makan yang kondisinya saat itu warung makannya lagi ramai banget, ramai pembeli. Jadi ada banyak sekali orang yang makan di warung itu. Tapi yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang, entah mereka lagi mabuk, lagi caper, atau emang ngerasa jalanan itu milik bapaknya. Yang pasti saat itu mereka tepat di depan warung itu dengan sengaja ngegeber motor itu dengan keras. Bahkan sampai asapnya itu yang keluar banyak banget, tebel banget. Dan kalian bisa bayangin kalau kalian lagi enak-enak makan nih di warung tadi, lagi nikmatin sarapan, terus tiba-tiba di depan itu ada orang geber motor. Nah, otomatis kan berisik banget ya. Dan juga kalian perlu tahu bahwa kejadian ini itu terjadi di kawasan padat penduduk yang warganya emang gampang banget kepancing kalau ada orang luar itu kesannya mengganggu. Dan akhirnya mereka neriakin dan negur pemuda arogan ini, kurang lebih kayak, "Oi, berisik, jalan yang bener napa, ini orang lagi pada makan enak, nikmatin makanan." Nah, kurang lebih kayak gitulah mereka negur si kedua pemuda ini. Dan perlu kalian tahu juga, saat itu niat warga sekitar itu murni cuma pengen menertibkan suasana yang ada di beberapa warung makan itu. Ya biar enak aja, Bray, biar nggak chaos, biar bisa menikmati makanan dan juga hari libur hari Minggu. Tapi ternyata teguran itu bukan dianggap sebagai nasihat. Teguran itu dianggap sebagai penghinaan atau bahkan menantang balik. Dan parahnya, dua oknum motor itu langsung nggak terima ditegur. Setelah itu mereka sampai cekcok adu mulut, saling maki, saling tunjuk satu sama lain. Sampai akhirnya dua oknum ini itu memilih putar balik dan pergi dari lokasi, cabut, Bray. Tapi perlu kalian tahu, mereka ini itu nggak cuma pergi gitu aja. Ternyata mereka pergi untuk mempersiapkan sebuah serangan balasan. Dan kalian tahu apa yang mereka bawa saat kembali? Nah, di bagian ini, gua pribadi juga mikir sebenarnya. Mungkin mereka pergi gitu aja. Ternyata nggak sesederhana itu, Bray. Beberapa menit kemudian, dua orang yang tadinya tuh adu mulut itu balik lagi ke lokasi warung makan tadi. Tapi kali ini mereka nggak datang berdua. Mereka ngebawa 5 orang teman-temannya yang kalau ditotal secara keseluruhan itu kurang lebih sekitar 7 sampai 8 orang yang datang dengan satu tujuan, yaitu mencari orang yang berani negur mereka tadi. Nah, mereka ini itu kalau dilihat dari gayanya, dari penampilannya itu kayak preman banget, Bray. Mereka ketika sampai nih ya di lokasi itu langsung teriak-teriak sambil nyari sosok warga yang tadi cekcok sampai adu mulut tadi. Tapi untungnya warga yang tadi negur mereka itu udah nggak ada di lokasi. Entah udah selesai makan atau langsung pulang ke rumahnya. Nggak ada informasi yang gue dapetin saat gue riset tentang topik ini juga. Nah, karena orang yang mereka cari ini nggak ketemu, tahu apa yang mereka lakukan di lokasi, mereka ini bener-bener langsung ngamuk membabi buta di lokasi itu tanpa alasan. Dan parahnya, sasaran amuk mereka malam itu adalah warga sipil yang sama sekali itu nggak tahu apa-apa. Dan juga
pedagang kecil yang mereka lagi kerja, lagi nyari rezeki yang halal kayak gitu, Bray. Gak berhenti sampai di situ, mereka ini bahkan sampai merusak gerobak-gerobak pedagang makanan, mulai dari ditendang lah, dihancurkan lah, bahkan dibalikkan gitu aja gerobaknya. Bahkan ada yang lebih kejam lagi. Jadi beberapa warga biasa atau orang-orang yang mungkin cuma kebetulan lagi lewat di jalan itu atau lagi duduk-duduk di samping kanan kiri itu juga jadi korban amukan, mulai dari dipukul, dianiaya, dan dihajar tanpa alasan yang jelas sama 7 orang ini. Dan akhirnya kondisinya ini bener-bener chaos. Bahkan ibu-ibu itu sampai teriak ketakutan, dan setelah itu warga sekitar situ pergi lari nyelamatin diri masing-masing. Nah, setelah puas ngacak-ngacak lapak pedagang, mecahin kaca, bahkan mukulin warga sipil yang nggak bersalah, 7 orang ini itu akhirnya cabut dari Matraman Dalam. Mereka pergi menuju ya semacam base camp lah, Bray, atau tempat nongkrong mereka lah, yang lokasinya itu ada di lahan kosong di daerah Jalan Tembak. Nah, di saat itu mereka mungkin ngerasa nih ya, mereka udah menang. Wah, kita udah ngancurin beberapa tempat kayak gitu. Mereka udah ngerasa berhasil ngasih pelajaran biar warga Matraman takut sama mereka. Tapi kelompok preman ini itu lupa ada satu hukum alam yang paling mendasar di pemukiman padat penduduk yang ada di Jakarta. Jadi ratusan warga lokal akhirnya bersatu dan memutuskan untuk menyelesaikan dengan cara jalanan juga. Sekarang kita masuk ke sebuah fase bahwa kesabaran manusia itu juga bisa menemui batas akhirnya. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, di pemukiman padat penduduk kayak Matraman Dalam ada namanya solidaritas bertetangga. Gimana itu? Jadi jika ada satu orang warga dipukul, maka satu kampung juga sama-sama merasakannya. Apalagi ini yang dirusak adalah gerobak dagangan, tempat orang nyari duit buat makan, buat ngehidupin anak istrinya. Otomatis emosi warga ini benar-benar langsung naik. Nah, mereka ngerasa kayak berani-beraninya orang luar itu bikin rusuh di kampung kita, mukulin warga kita, ngancurin dagangan saudara kita, dan singkat cerita akhirnya solidaritas semua orang yang ada di Matraman tadi itu terbentuk. Solidaritas amarah mereka benar-benar udah lengkap. Warga lokal akhirnya berkumpul semua, dari yang awalnya cuma belasan nambah jadi puluhan, sampai akhirnya total keseluruhan itu kurang lebih sekitar ratusan warga laki-laki dewasa, pemuda karang taruna, bapak-bapak, semuanya ini keluar rumah. Nah, yang semakin parah ternyata saat itu para warga itu berangkat tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa apa aja yang bisa dijadikan senjata. Ini mulai dari batu, setelah itu balok kayu, besi, botol kaca. Nah, ketika udah dirasa udah lengkap, ratusan warga Matraman ini bergerak layaknya pasukan yang perang. Mereka berangkat bersama-sama, tujuan mereka itu cuma satu, melabrak balik 7 orang tadi yang kabarnya lagi nongkrong di lahan kosong di kawasan Jalan Tembak. Setelah itu, saat warga Matraman sampai di Jalan Tembak, ini langsung bentrokan besar pun pecah, Bray. 7 orang preman yang ditambah sama teman-teman kelompok mereka di base camp ini benar-benar kaget luar biasa ngelihat kedatangan ratusan warga yang lagi ngamuk saat itu. Akhirnya suasana langsung chaos parah. Tiba-tiba batu-batu sekepalan tangan kayak gini tuh berterbangan di udara. Suara pecahan kaca, suara teriakan, makian, bener-bener ramai banget di sepanjang Jalan Tambak. Dan gak berhenti sampai di situ. Warga yang udah punya dendam dari dulu ini mulai melakukan perusakan balasan yang jauh lebih ekstrim. Mulai dari bangunan-bangunan semi permanen, bedeng-bedeng tempat kelompok preman itu biasa nongkrong, itu langsung dihancurkan dan dibakar oleh warga. Bahkan sampai 4 unit sepeda motor yang diduga kuat milik kelompok preman tersebut juga jadi sasaran. Setelah itu beberapa preman yang lain yang menyadari kalau mereka udah kalah jumlah habis-habisan dan nyawa mereka juga udah di ujung tanduk, akhirnya kelompok preman ini tuh langsung lari. Bahkan ada beberapa oknum preman yang nekat memanjat genteng dan atap rumah warga itu buat kabur dari amukan massa, Bre. Ada juga yang saking paniknya, saking ketakutannya bakal dikeroyok dan bakal dihajar, nekat, Bray, lompat dan bersembunyi masuk ke dalam selokan air yang saat itu keadaannya kotor banget. Dan tidak berlangsung lama, akhirnya kepolisian pun datang. Ketika polisi berhasil membubarkan massa, ada sebuah kenyataan yang tergeletak di atas aspal Jalan Tambak, Bray. Nah,
Di tengah kekacauan itu, akhirnya aparat kepolisian tiba di lokasi dengan kekuatan yang sangat penuh. Setelah itu, polisi dengan cepat memisahkan dua kubu yang lagi bentrok tadi dan membuat barikade barisan untuk meredam amukan susulan dari warga. Tapi setelah masa perlahan mundur dan membubarkan diri, ini ada sebuah hasil dari kerusuhan jalanan hari itu. Ternyata Bray, ada dua orang korban yang kondisinya benar-benar kritis banget. Mereka adalah bagian dari kelompok yang bentrok tadi. Yang pertama berinisial K, dia adalah seorang pemuda yang berusia 23 tahun. Dan yang kedua berinisial DS. Kondisi mereka berdua saat itu sangat kritis dan akhirnya mereka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, untuk mendapatkan pertolongan medis paling maksimal. Tapi sayangnya Bray, karena luka yang diderita oleh si pemuda berinisial K ini terlalu parah, akhirnya di ruang gawat darurat RSCM, korban berinisial K yang berumur 23 tahun ini menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Sementara itu di lokasi kejadian TKP, Jalan Tembak dan Matraman, polisi ini langsung bergerak cepat menetralisir keadaan. Mereka nggak cuma ngamanin TKP Bray, tapi mereka langsung melakukan operasi penyisiran dan juga penangkapan paksa. Di hari itu juga, pihak kepolisian berhasil mengamankan sekitar 15 orang dari lokasi bentrokan dan dibawa ke markas polisi dan diperiksa secara intensif. Setelah itu, polisi juga menemukan terduga pelaku utama yang berinisial S, T, dan U. Mereka ini diduga kuat sebagai biang provokator. Mereka bertiga langsung diinterogasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, Bray. Dan kalau kalian pikir tertangkapnya para provokator dan tewasnya satu orang mungkin dianggap sebagai akhir dari tragedi ini, enggak. Di dunia kriminal jalanan ini benar-benar berbeda. Kematian seorang kawan bukanlah titik akhir, melainkan sebuah pemicu untuk melancarkan serangan balas dendam yang jauh lebih mematikan dan jauh lebih besar. Kalau kita berpikir bahwa bentrokan itu udah selesai pas polisi nangkep belasan orang di Minggu siang itu, ternyata enggak, Bray. Jadi kabar meninggalnya pemuda yang mempunyai inisial K di RSCM tadi itu langsung sampai ke telinga kelompok dan teman-temannya. Akhirnya tensi yang tadinya dikira udah reda oleh pihak kepolisian ternyata di hari itu nyala kembali di Minggu malam, Bray. Kelompok dari korban yang meninggal ini sama sekali nggak terima kalau kawan mereka tewas dikeroyok. Dan di hari Minggu malam mereka mulai berkumpul lagi. Mereka mulai menggalang kekuatan dan memprovokasi satu sama lain. Bahkan mereka sempat mendatangi Polsek Menteng dan juga mendesak aparat. Tapi itu juga gertakan awal. Nah, puncaknya itu terjadi di hari Senin dini hari di jam 2 atau 3 menjelang subuh. Saat itu jumlah massa yang dibawa ini benar-benar lumayan banyak. Bahkan mereka nekat merencanakan sebuah serangan balasan secara diam-diam ke pemukiman warga Matraman Dalam. Mereka ini tuh mempunyai niat untuk menyerang warga yang saat lagi lengah-lengahnya. Entah lagi tidur, entah lagi rehat kayak gitu, Bray. Dan perlu kalian tahu, ini bukan lagi sekedar kelompok bentrok lempar kayu ataupun lempar batu. Mereka ini benar-benar niat melakukan pembantaian berencana. Berdasarkan laporan intelijen dan juga aparat, kelompok ini itu bergerak secara diam-diam. Oleh karena itu, beberapa dari mereka ada yang membawa parang panjang sampai busur panah lengkap dengan anak panahnya. Tapi kepolisian dan TNI rupanya juga membaca gelagat buruk ini. Mereka sadar kalau malam itu adalah malam rawan serangan balasan. Akhirnya, pasukan gabungan skala besar yang terdiri dari aparat kepolisian, elit BRIMOB dibantu dengan perlengkapan anti huru-hara lengkap dan juga dibantu oleh TNI sudah disiagakan dan memblokade titik-titik rawan perbatasan. Dan saat mereka masuk mendekati kawasan Matraman di Senin dini hari, mereka bisa langsung dicegat dan head to head oleh barikade baja aparat gabungan. Tapi di era digital ini ada sebuah ancaman yang jauh lebih mematikan dan lebih cepat nyebar daripada senjata bentrokan.
Sekarang kita sampai di babak akhir dari bedah kasus ini, Bray. Dan saat bentrokan fisik di lapangan udah mereda, ada satu musuh yang gak kasat mata yang mulai bergerak liar di handphone kita semua. Apa itu? Hoax dan disinformasi. Di awal video, gua udah bahas soal hoax nasi uduk yang konyol itu. Ternyata ada juga hoaks yang lain, jauh lebih jahat, jauh berbahaya, dan sengaja disebar oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab di media sosial. Akhirnya beredar juga narasi dan framing pesan berantai yang mengatakan bahwa bentrokan Matraman dan Jalan Tembak itu adalah bentrokan antar suku, atau bahkan dibilang ada perusakan tempat ibadah tertentu. Dan perlu kalian tahu bahwa itu semua adalah narasi racun, Bray. Sedangkan framing yang sedang digunakan adalah framing isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kenapa? Karena ini adalah cara paling cepat buat memicu perang saudara yang lebih luas di Indonesia. Emang gimana caranya? Nah, oknum penyebar hoaks ini itu akan sengaja mengambil foto-foto atau video potongan bentrokan, terus dikasih caption provokatif seolah-olah ini adalah penyerangan agama. Akhirnya pihak kepolisian dan tokoh masyarakat setempat itu langsung membantah tegas dan keras soal isu itu. Nah, di sisi lain Polri juga udah memastikan dengan garansi penuh tidak ada sama sekali unsur SARA atau perusahaan tempat ibadah dalam insiden ini. Dan ini murni 100% adalah masalah kriminalitas. Masalah arogansi seorang pemotor yang geber knalpot lalu berlanjut menjadi aksi premanisme yang cukup besar dan gak ada yang berhubungan sama perang antar suku, perang antar agama. Nggak ada, Bray. Titik. Nggak ada sangkut pautnya sama agama ataupun suku apapun. Pelakunya adalah preman dan korban kemarahan massa, bukan konflik ideologi. Dan ini penting banget buat kita semua, karena sebagai netizen yang cerdas agar nggak gampang kepancing sama broadcast WhatsApp ataupun tweet yang sumbernya nggak jelas. Terus gimana update akhir dari kasus ini? Jadi, negara memastikan bahwa hukum akan ditegakkan setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Dan untuk mencegah adanya serangan balasan lanjutan atau provokasi dari pihak luar, kepolisian menerjunkan kekuatan penuh. Bahkan dilaporkan itu ada sekitar 188 personel aparat gabungan yang disiagakan penuh 24 jam non-stop di lokasi-lokasi rawan sekitar Matraman dan Jalan Tembak. Mereka ini ngebangun posko keamanan dan berpatroli untuk ngasih jaminan rasa aman buat warga yang mau beraktivitas seperti semula. Sedangkan di balik layar ada banyak sekali tim reserse kepolisian yang juga kerja keras ekstra. Polisi itu juga mulai melakukan screening yang sangat ketat. Mereka mendownload dan menyisir puluhan rekaman CCTV yang ada di sekitar warung makan pertama dan CCTV di sepanjang Jalan Tambak. Bahkan polisi juga pakai teknologi pengenalan wajah buat memisahkan peran masing-masing orang. Seperti siapa yang mukul warga, siapa yang rusak gerobak, siapa yang lempar batu, siapa yang ngebakar motor, dan siapa yang memberikan pukulan mematikan ke arah korban K yang meninggal dunia. Nah, semua itu akan dipilah dan diproses secara hukum pidana yang berlaku dan dipaksa bertanggung jawab di balik jeruji sel. Dari kasus Matraman Dalam dan Jalan Tambak ini, kita belajar satu kenyataan yang sangat pahit tapi nyata. Cuma gara-gara tersinggung ditegur karena suara knalpot, 7 orang merasa berhak murka dan ngamuk ke pedagang-pedagang trotoar. Yang hasilnya, satu pemuda harus mati konyol. Nggak berhenti sampai di situ, fasilitas para penjual hancur dan belasan orang masa depannya hancur karena harus masuk penjara. Dan perlu kalian ketahui bahwa ini adalah pelajaran yang mahal buat kita semua, bahwa mengalah dari orang arogan di jalan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita masih punya otak buat mikirin keluarga yang ada di rumah, yang nunggu kita pulang dengan selamat. Dan menurut kalian sendiri, gimana soal kelompok yang udah ngegember knalpot tapi malah manggil temen buat ngancurin lapak pedagang itu? Apakah hukum rimba yang dilakukan warga dengan cara ngeroyok dan bakar motor mereka bisa dimaklumi secara psikologis karena mereka membela kampungnya? Atau kalian tetap menganggap bahwa aksi balas dendam warga itu sama-sama kejahatan yang gak bisa dibenarkan? Dan gimana cara kalian pribadi kalau ngadepin orang arogan di jalan raya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian biar mereka makin aware. Dan setelah itu klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya supaya gua makin semangat bawain cerita-cerita mind blowing lainnya buat kalian. Gua Maharu pamit undur diri. Turunin ego di jalan raya, sharing sebelum sharing berita, dan stay critical, stay sane, and I'll see you in the next story. Bye.